Mau ikut nggak? Yang lain ngontrak. Oh, akhirnya makan. Udah on ya? Udah. Salam dulu dong. Selamat datang di Yang Lain Lapar. Ngontrak. Oke guys, kita mau makan dulu. Kebetulan hari ini dikasih makanan sama teman kita, namanya Novelita dan suaminya Martin. Dari kedai Cesku. Kok nggak diajak loh istrinya? Loh, tapi kamu sudah doa tadi duluan kan makan soto Betawi. Ya, Tuhan. Oke, ini tuh waktu aku kecil ya, di Singapura ada loh mie kayak gini namanya melemi, tebel-tebel. Kalau di Batak namanya mie gomak. Pedes yang ini? Hah? Pedes yang ini? Emang itu pedes? Itu lagian kamu makan langsung ke sambelnya. Itu yang pakai tauco ya? Nggak tahu. Ini nggak pedes. Ini yang katanya si Nopel lebih ke Mas Pongki seleranya mestinya karena pedes manis. Padahal kan kamu Jawa yang nggak suka manis ya? Enggak. Ini gomak tuh konsepnya apa tuh? Ngambilnya di gomak gitu loh. Gomak tuh kayak rames. enggak. Di comot apa tuh? Di grab. Grab. Direnggut. Mungkin dulu gitu kali makannya ya kan, aku Batak yang agak murtad ya, nggak pernah pulang ke kampung. Kalau orang Maaf Jawa ya. tuh guys ada dua guys. Sambal sama kerupuk. Enggak, sama manis. Sama manis. Coba. Kamu kan ya? Oke. Rame ya, ada gunting, ada macam-macam. Tak tampak kan di sini. Berantakanan meja ini. Ini tadi dia bilang kerupuk Padang, kalau yang merah putih namanya kerupuk Medan. Nggak ngerti deh bedanya apa. Kalau kerupuk merah putih tuh ceritanya bisa membuat orang bernyanyi. Merah putih terletak. Kibar. Merah putih, ayo. Merah putih apa ya? Merah putih itu lagu ciptaan siapa? Ya gitu aja dulu. Emang ada lagunya? Ya itu lagu tadi, Bendera. Bendera. Yang dinyanyiin Pongki maksudnya. Aku lagi nyoba mie sop guys. Mie sop itu buat yang nggak bisa makan terigu kayak aku sebenarnya. Ini aman karena ini cepung beras. Jadi ini tuh makannya katanya pakai chicken bone brothnya itu loh. Wait ya gue. Oke, maaf ya. Ya jadi ciptaan siapa lagu Bendera itu? Bandnya sama penciptanya beda. Itulah makanya aku tanya. Tahu nggak ngeh? Capek guys hari ini. Bangun pagi. Bangunnya jam 4:10 saya ingat. Untuk kemudian ke bandara. Pesawat jadi jam 6 harus ada di bandara, pesawat jam 7 menuju Jakarta. Sampai Jakarta Sophie appointment sama dokter. Selesai dokter, ada satu appointment sama seseorang tapi cancel. Lalu kita ngopi. Terus? Di tempat ngopi itu sempat makan
Kalau menurut saya sih makan kecil ya, nggak makan besar itu. Nah, tapi salad-saladnya enak. Cuma hari ini agak kurang sukses dia tadi, aku nggak tahu kenapa. Terus tiba-tiba syuting. Kamu bisa tuh makan itu pedes banget. Syuting. Ya, tiba-tiba lah. Vina Talks yang timnya juga baru di setup hari ini, lokasi juga baru Pagi dapat ini. hari ini. Karena cerita dulu dong, karena ini weekend yang kesulitan dapat tiket pulang ke Bali. Ini weekend yang kesulitan dapat tiket pulang ke Bali. Jadi kita bingung loh, kok kita jadi stuck di sini? Kalau stuck di sini, ya udahlah kita cari syuting-syutingan aja gitu. Kebetulan hari ini ada yang bisa dan mau bawain makanan lagi. Aduh, baik banget. Puji Tuhan, ini berkat. Jadi hari ini kita syuting. Nah, sekarang makan deh akhirnya. Makanan favoritku waktu kecil itu sebenarnya nggak aneh-aneh. Chinese food. Capcay. Nggak capcaynya, Chinese food. Misalkan Apa? Bebek bek. burung dara goreng. Itu kayaknya nggak asli Chinese food deh. Itu Javanese nggak sih makan burung dara goreng? Dimasakkan di restoran Chinese sih. Saya ingat tuh di Blitar dulu. Waktu saya tinggal di Blitar, kayaknya tidak banyak restoran besar, dan salah satu restoran yang dianggap legend di situ adalah restoran Cina apa namanya ya, yang menjual burung dara goreng. Nah, kenang aku tuh. Kuah mie sopku udah dateng. Nggak ngerti namanya dimsum apalah, nggak ngerti. Emang ada dimsumnya? Ada lah. Mungkin ada, aku nggak ngerti. Oke. Lalu pecel lele. Aku suka tuh pecel lele. Dan yang tidak pernah absen, setiap minggu berapa hari pasti ada. Mie. No. Bakso. Nggak pakai mie emang? Kalau mie beda lagi. Yamin Oh. sama ya Yamin. Sekuat kan itu maksudnya perginya. Nama depotnya di Blitar dulu Mie Rasa. Kalau orang Blitar nonton. Mie roso. Kalau Bu Sofi apa? Makanan kecilnya, masakan kecilnya, zaman kecil. Opung saya kan sering masak di rumah dulu di Singapura, jadi jarang jajan. Tapi kalau ada yang ulang tahun atau apa gitu, ya udah akhirnya kita keluar jajan kan. Usually jajannya itu nggak jauh dari di Singapura tuh, kalau nggak seafood itu steamboat. Tahu steamboat nggak? Mungkin kalau sekarang hotpot deh. Persamaannya untuk zaman sekarang mungkin hotpot. Kayaknya segitu sih. Isinya apa? Ya sayur, ikan. Jadi bisa ikan steamboat, berikut sayur, daun bawang, ada bakso-bakso gitu. Jadi di tengah gitu dia boiling gitu. Terus kita makan. Ambil taruh ke bowl masing-masing. Oh, Makanya aku bilang kalau sekarang mungkin persamaannya hotpot, steamboat itu zaman sekarang nggak gitu ngetop kayaknya ya. Steamboat itu akhirnya udah menjadi apa ya? Kayak a food of the past gitu loh. Kayaknya istilah itu udah jarang. Persamaannya zaman sekarang kayaknya hotpot. Yang aku lihat di Indonesia. Mungkin kalau kita nyari ke Hong Kong atau kemana, ke Singapura mungkin masih ada sih steamboat. Singapura apa? Laksanya nggak suka. Aku jarang makan laksa tuh. Laksa itu masakan restoran. Melayu. Laksa itu Melayu ya, bukan Chinese ya? Kalaupun Chinese dia Cina peranakan. Ini apa? Namanya peranakan food. Kayak cakwe ya. Mie sop ini dia bikin itunya dari ini loh, banyak herbs sama broth. Oke. Bisa dimakannya pakai jeruk. Kalau minuman waktu aku SD itu ada di taman kota gitu. Dia pakai rombong tuh gerobak, namanya angsle. Jahe kan?
Bukan. Jadi sebenarnya kayak sirup, kasih susu, Oh bukan ya? terus ada kayak Sekoteng. bukan, kayak ada baksoan, tapi tengahnya kopong dari tepung gitu. Boba. Prinsipnya sama, miripnya, konsepnya. Tapi namanya angsle. Terus suka ada kayak bukan rambut ya, kayak apa sih? Terus gimana neranginnya ya guys? Aku kok lupa. Apa sih rambut? Bukan rambut. Apa ya? Kayak tepung tapi panjang-panjang kayak rambut, garis-garis gitu loh. Kayak mie, tapi bukan mie. Gimana Sabun. rasanya? Bukan, nggak ke arah situ. Shape-nya kayak mie. Nah kayak gini. Ya ini mah bihun. Iya tapi bukan kayak gitu. Vermicelli. Kayak cendol konsepnya, bahannya. Oh, oke. Tapi dibentuknya Kanji begitu. dari sagu. Nah. Jadi ya sirupnya sih yang bahaya. Berwarna pink. Dan manis pasti ya. Mm-mm. Terus pakai susu lagi. Ya Kamu bertanya-tanya kenapa kamu suka bersin. ternyata saya alergi dairy dan segala turunannya. Maksudnya keju gitu-gitu ya. Ini buat yang nggak suka pedas, yang ini enak banget loh mie sop. Ini menurut aku kalau suka mie sop ini herbnya enak banget, herby gitu. Pesen side ordernya bayar aja, pesen more chicken biar ada proteinnya menurutku. Enak. Sebenarnya kalian nonton ini nggak ada faedahnya. Cuman nontonin orang makan, tapi ya nggak apa-apa. Kita terinspirasi dari Abdel Ahrian. Makan di syuting. Kuliner. Lalu itu minumannya. Dawet juga aku suka, dawet Banjarnegara. Katanya paling enak. Dawet is cendol kan sebenarnya. Nggak tahu sama nggak ya, tapi es dawet sih ngomongnya. Terus juga mungkin ada yang tahu ada enggak ya, bahwa yang aslinya pecel lele itu bukan berarti lele dikasih bumbu pecel loh. Tapi Yang bener itu pecek lele. Lele dikasih di atas sambal, lalu dibejek, pecek lele. di loyangnya itu, Dipenyet. dipenyet. Jadi asal katanya sebenarnya pecek lele, bukan pecel lele. Itu kata orang apa kali? Becek lele. Nah kalau pecel lele nggak ada bumbu pecelnya. Pecel lele pakai enggak ding ya bener. Enggak cuma sambal sama lele dibecek sama timun. Kobis. Ya bener sambalnya, tapi harus enak. Terasi biasanya kan. Very good. Chickennya very good. Harusnya ini lebih dekat kali ya kameranya, enggak ya? Cukup ya? Bayangin layar komputer orang, pasti gede banget muka kita. Muka yang mau tidur ini. Jadi pemirsa kalau pengen tahu mukanya Bu Sofi sebelum tidur ya seperti ini. Udah nggak make up lagi loh. Belum dihapus bersih semua. Ini masih ada bekas. Saya juga tanpa make up. By the way, kita lagi di mana nih? Kita lagi ada di
Di mana yo? Kita di Jakarta. Di sebuah service apartment. Namanya Park Royal Service Suites. Park Royal Service Suite. Di daerahnya? Tamrin. Daerah Tamrin. Bukan yang Semanggi loh, beda loh. Kalau ini Service Suites. Kalau itu kan Park Royal Apartemen aja. Enak sih. Bukan enak sih, tempatnya enak. Ruangan yang kita pakai ini luas sebenarnya. Ini hanya satu sudut ringan saja dari keseluruhan ruangan yang ada di sini. Ini kayak apartemen sebenarnya. Ya. Ada ruang makan, ada ruang tamu, Ruang kecil, kantor kecil bener. buat kerja. Lalu ada 2 kamar mandi, bisa dipakai untuk mandi. Apa lagi? Bersih, terang, Lokasi lokasi sangat strategis. ya. Terus gymnya 24 jam. Jamnya 24 jam. Ya. Pokoknya awalnya tuh karena aku pernah nyoba di sini, terus kok seru ya tempat ini walaupun baru. Nah ya, udah pas ke Jakarta lagi, aku ajak lah Ada tisu di sini ya? Mana? Ini. Kamu kali? Oh ya. Gimana sih? Kamarnya yang gedenya ada kalau service apartemen yang besarnya lagi ada 2 kamar. Jadi, Kenapa sih disebut service apartemen? Nah itu bedanya sama apartemen apa? Yo. Kenapa? Service apartemen, gampangnya pelayanannya mirip hotel. Kita mau pesen in room dining, diladenin tuh, datang kayak hotel kan, kita pesen. Tapi bentuknya kayak apartemen. Ada mesin cuci, ada yang tadi kita bilang ada kamar kecil buat kerja, ruang tamu kecil gitu. Jadi aku lebih suka yang begini sih sebenarnya daripada hotel tok. Aku seneng banget yang bentuknya kayak semirip mungkin dengan rumah deh gitu, yang bisa nyuci, bisa macem-macem, bisa cuci piring, bisa cuci baju. Sebenarnya saya tuh mau nginep atau mau buka laundry sih. Maka sekarang menjadi pertimbangan untuk kalau kerjanya di daerah sini ya. Milih tempatnya yang kayak gini. Cobain deh. Park Royal Service Suites. Suite. Ada kok di Instagramku. Kalau di sini aku nggak buat. Di sini karena kita cuma pengen video lagi makan aja guys. 2 sepasang suami istri yang udah kelelahan dari pagi, udah bangun dari Bali, terus jam segini masih on. Besok harus kerja lagi. Jam 10. Besok ada syuting podcast lagi untuk Sofina Vitox. Dan besok Mas Pongki kerja ke sebuah stasiun TV yang deket sini lah. Gimana menurut Bapak Jakarta tadi? Trafiknya hari ini kita nggak terlalu kena lah ya? Iya, enak lah juga. Hari ini pas kita beruntung sih nggak terlalu kena. Mungkin pas gitu, pas nyampe langsung itu, jadi pas kita lewat macetnya menyusul di belakang. Dapat kopi yang enak juga. Makan malam yang enak, tamu yang enak. Salah. Nggak ada yang kita nggak punya komplain. Semua yang kita planning hari ini berjalan dengan baik. Ya gitu sih. Next kita harus coba makanan apa lagi? Mungkin ada yang nanya ke DCSku itu belinya di mana? Ini aku boleh nyobain nggak sih? Kan aku agak. Ini apa isinya? Alah, kamu buang-buangin tisu ke situ loh. Enggak, ini tuh emping, kamu jangan juga makan. Ya udahlah, cukuplah kalau gitu dinner gue hari ini guys. Udah malam, jangan terlalu banyak. Kita masih save lagi buat besok. Masih ada ikan gurame bakar dan ikan arsik dari kedai Cesku. Makasih ya sekali lagi untuk Novelita dan Martin yang udah bawain makanan ke sini.
Mereka usaha ini suami istri loh. Hebat ya. Yang kerennya mereka punya misi. Nah, jadi iya, nggak sekadar Ya. aku mau dagang gitu ya. punya misi untuk membesarkan pamor makanan Batak Yang di halal. luar, ya yang halal di Iya. luar orang Batak. Iya, sehingga mereka melaksanakan dan mempelajari SOP bagaimana agar halal. Karena kan dapat cap halal itu nggak gampang ya. Memang ada SOP-nya gitu. Iya. Dari pemilihan misalnya ayam potongnya di mana, terus ya gitulah. Pegawai mereka rata-rata muslim semua juga, agar terbangun satu kepercayaan bahwa mereka komit untuk menjaga itu gitu walaupun orang Batak. Soalnya kan orang kalau lihat orang Batak kan mikirnya makan gitu kan, nggak semua orang Batak padahal. Oh, itu ada kuah-kuah nggak kemakan dong ya? Mana? Santan itu. Oh, daun ubi. Bukan, yang sana. Ini daun ubi. Bukan yang sana. Ya itu kan buat temannya Migomahmu, tapi kamu nggak mau tadi. Katanya mau makan kering aja. Mau sebenarnya, tapi udah habis juga. Oke guys, baterainya udah habis. Masa? Berapa menit nih kita udah? Udah 20 menit. Tonton gak ya nih? Kita kasih gambar-gambar makanan aja biar ditonton. Ya, syuting kalau lagi low energy ya begini guys. Tapi kita tetap berusaha komit untuk membangkitkan yang lain kontrak. Komenlah di bawah mau kita bahas apa. Iya. Kemarin kan yang Music 90s udah, Ghosting udah, Emptiness Syndrome udah. Jadi tolonglah berikan komenmu di sini. Berikan komenmu di sini dan berikan super thanks, jangan lupa. Fitur baru yang menyelamatkan konten kreator baru seperti kita. Iya, karena ya ini ongkos produksi ya, no play. Ya gitulah pokoknya guys. Oke lah, Oke lah, saya harus matikan dulu kameranya. bye-bye. Yang lain kontrak, sampai kontrakan berikutnya. Salaman. Sampai kontrakan berikutnya. Pemirsa dan pemirsi,